pengharapan yang tidak mengecewakan. Sepertinya lanjutan dari bulan yang lalu ya. Hari ini narasumber kita tadi sudah disampaikan siapa, sekali lagi akan saya beritahukan, yaitu seorang Romo yang luar biasa, Romo Clementinus Eko Aldianto O. Karn. Tak kenal maka tak sayang, bukan begitu Bapak Ibu? Sekedar sedikit informasi tentang beliau. Beliau ini lahir di Temanggung 1 September 1964. Ditahbiskannya 92. Ada kesalahan sedikit. Benar kan? Oke. Ditahbiskan di Malang pada tanggal 9 September tahun 1993. Benar Romo? Ya, sudah dikonfirmasi langsung. Beliau ini sekarang bertugas atau ditugaskan di Komisi PSE KWI. Saatnya kita masuk ke bagian yang berikutnya, katekese. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah guru kita, pengajar kita malam hari ini, Romo Eko Aldi. Romo malam hari ini ada waktu 50 menit. 50 menitnya dibagi. 40 menitnya yaitu menyampaikan materi untuk katekese kita malam hari ini. Nanti 10 menitnya sesi tanya jawab. Nanti akan dipandu. Sekarang kami persilahkan waktu dan tempat kepada Romo menyampaikan materinya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dan teman-teman sekalian, selamat malam. Saya akan berdiri, akan melihat slide ya. Baik, jadi saya Eko Aldi. Kebetulan saya itu masuk Karmelit dan sekarang bertugas di Komisi PSE. Sebelum di PSE saya bertugas di Komisi Migran dan Perantau yang juga mengurusi persoalan-persoalan TPPO. Apa itu TPPO? Tindak pidana perdagangan orang. Kalau TPPU tindak pidana pencucian uang. Jadi 6 tahun pertama saya di Komisi Migran Perantau KWI, lalu selesai kemudian ditarik ke Komisi PSE. Saya kenal baik dengan Romo Sigit dan Romo Abi ya, karena sama-sama di KKP dulu. Terima kasih. Tema yang diberikan kepada saya artikel 16 sampai dengan artikel 24. Isinya adalah persoalan keadilan dan persoalan-persoalan sosial yang mungkin untuk kita tidak familiar ya. Karena umat Katolik itu kan sangat familiar dengan devosional, ziarah, ya kan, doa rosario. Bukan jelek, namun menjadi tidak sehat ketika tidak mengenal persoalan sosial. Kita akan mengenal itu lewat dokumen artikel 16 sampai dengan 24. Bapak terkasih, sebagai pengantar begini. Dalam konteks Spes non Confundit yang merupakan tema tahun jubileum 2025, harapan memiliki makna mendalam terkait keadilan sosial. Kalau kita di paroki menemukan orang miskin, nggak bisa sekolah, mereka nggak punya harapan. Dan harapan itu menjadi nyata ketika gereja hadir untuk meyakinkan mereka. Lalu paroki punya program, ayo kuliah, ayo sekolah misalnya. Jadi pengharapan tidak menipu. Nah, frasa Latin yang berarti harapan tidak mengecewakan
menegaskan bahwa harapan terutama dalam situasi sulit tidak akan sia-sia karena didasarkan pada kasih dan janji Tuhan. Di balik itu semua ada satu kesadaran bahwa Gereja Katolik itu menjadi gereja ketika belas kasih menjadi hidup. Karena jantung gereja itu belas kasih. Tanpa belas kasih tidak ada gereja. Jadi kalau kita ini tidak berbelas kasih, kita bukan gereja. Mungkin hanya orang yang melakukan atau mengerjakan ibadat, bukan sebuah gereja. Harapan ini menjadi dorongan untuk berjuang mewujudkan keadilan sosial dengan keyakinan bahwa keadilan akan tercapai. Ini tugas kita bersama. Bapak Ibu kan tiap minggu Ekaristi kan? Hah? Enggak. Tiap minggu Ekaristi kan? Yesus mengambil roti, Yesus memberkati roti, Yesus memecah-mecahkan roti, dan Yesus membagikan kan? Nah ini kalau ini menjadi spirit kita, maka saya yakin bahwa keadilan akan tercapai ketika gereja menghayati Ekaristi dalam konteks zaman, dalam konteks sosial ya. Apapun alasannya, orang Katolik itu punya tanggung jawab untuk berbagi, karena kita itu Ekaristi. Jadi kalau kita nggak pernah berbagi, kita nggak pernah menghayati Ekaristi berarti. Lanjut. Harapan sebagai kebajikan teologal. Harapan itu berkaitan dengan apa? Iman, harap, dan kasih. Ini keutamaan teologal. Ketika kita melanggar, itu kita dalam bahasa hukum itu berdosa. Bapak Ibu putus asa itu berdosa karena nggak punya harapan. Tidak percaya kalau Tuhan itu lebih hebat daripada persoalan kita, ya. Maka orang Katolik yang putus asa, orang Katolik yang gampang mogok, ya kan? Orang Katolik yang gelisah itu tidak yakin kalau Allah itu kasih. Maka dia berdosa, apalagi bunuh diri, tambah dosa lagi, ya. Nah, dalam tradisi gereja, harapan adalah salah satu dari 3 kebajikan teologal. Selain kebajikan teologal, kita punya kebajikan moral, keadilan, kejujuran, ya kan? Itu termasuk kebajikan moral. Harapan tidak hanya sekedar keinginan, tapi juga keyakinan. Jadi harapan itu bukan ingin yakin. Orang Katolik itu yakin bahwa kita punya harapan yang mendalam. Kalau kita sering ikut misa arwah, itu ada bacaan yang menarik. Jangan gelisah hatimu, ya kan? Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan ketika tempat itu sudah tersedia, aku akan datang dan menjemput kamu agar di mana aku berada, kamu pun berada. Itu harapan yang luar biasa. Sehingga dengan harapan itu kita dipanggil untuk mewujudkan spirit Yesus dalam hidup sehari-hari. Harapan sebagai salah satu kebajikan teologal memiliki makna mendalam dalam konteks zaman sekarang. Jadi kita merasakan betul bahwa zaman kita ini, kalau dalam konteks sosial ya, ini orang seringkali kehilangan harapan. Pengangguran banyak, ya kan? Harga beras tinggi kan? Kemarin saya mengunjungi PSE Samarinda di paroki daerah Mahakam Hulu. Itu beras satu sak yang isinya 25 kilo sudah 1 juta. Karena sungai Mahakamnya itu surut sehingga speed nggak bisa naik. Dan jalan yang mau ke sana masih
jalan tanah, dengan mobil juga susah. Itu kan ketidakadilan namanya kan, dalam konteks lebih luas. Nah, bagaimana meyakinkan bahwa orang-orang seperti itu punya harapan kalau gereja tidak mau terlibat? Harapan bukan sekedar optimisme atau keinginan, melainkan suatu kebajikan ilahi. Jadi di balik itu semua ada satu panggilan bahwa ini semua akan terjadi kalau gereja menghadirkan wajah belas kasih Allah. Jadi harapan itu akan menjadi nyata kalau kita menghadirkan wajah Allah. Salahnya kita ini kan mengimani Allah yang rahim kan, Allah yang Bapa kan. Konsep Allah yang Bapa, Allah yang rahim itu kita sebagai gereja juga harus menampakkan bukti kerahiman. Maka kalau kita menghadirkan kerahiman, harapan akan semakin nyata. Kalau kita cuek, nggak mau peduli, nggak mau repot, itu harapan tidak akan nyata lagi. Lanjut. Nah, di tengah situasi yang seringkali dipenuhi ketidakpastian, kecemasan dan penderitaan, harapan menjadi penangkal yang ampuh, memberikan cahaya di tengah kegelapan dan semangat untuk terus maju. Ini kalau kita mewujudkan pengalaman iman kita, relasi kita dengan Allah yang rahim itu kita tampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kehadiran gereja akan menjadi harapan yang tidak mengecewakan. Orang datang ke gereja itu merasa direngkuh. Karena ketika saya mengalami penderitaan, orang-orang Katolik itu merengkuh. Bukan persoalan dia dibantu uang, namun diterima, dipeluk, direngkuh, dinasehati, lalu mereka menjadi orang yang punya harapan. Dengan memahami dan menghayati harapan sebagai kebajikan teologal, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna, memiliki tujuan yang jelas, dan mampu menghadapi berbagai tantangan dengan penuh keyakinan dan semangat. Kalau kita yakin bahwa Allah adalah sumber pengharapan, maka ketika kita mengalami penderitaan, kita akan menjadi orang yang optimis. Ya. Saya pribadi mengalami seperti itu. Saya pribadi telah menjalani imamat kurang lebih 32 tahun ya. Harapan yang saya yakini atau penyerahan diri yang paling mendalam adalah saat-saat ketika dalam kondisi gelisah, kondisi pahit, kondisi tidak menentu, saya duduk di hadapan Kristus di depan tabernakel. Saya hanya omong begini, salahnya jadi pastor, makanya kesepian. Ya kan? Ya sudah, gitu aja. Kita renungkan, kita hayati. Karena pilihan itu masing-masing memiliki konsekuensinya dan tidak boleh kita tukar-tukar kan. Sekali memilih, ya sudah, kita hayati. Ketika kita berani untuk duduk di hadapan Sang Kristus dan kita berdialog, maka ada harapan yang memancar. Maka ketika provinsial mengatakan, Romo perlu tahun sabat enggak wes aku enggak tahun sabat, karena masih punya harapan, belum begitu tumpul. Lanjut. Harapan dalam konteks keadilan sosial ini paling perlu kita pahami, karena tugas gereja itu juga dalam konteks sosial loh ya. Maka ada PSE. PSE tidak boleh hanya bagi-bagi beras. PSE itu tugasnya adalah meyakinkan bahwa kamu bisa dan kamu juga bermutu untuk berdaya. Tidak sekedar bagi-bagi beras. Itu bukan PSE bisa, ketua lingkungan juga bisa kok ya. Spes non confunded mengingatkan kita bahwa harapan akan keadilan sosial tidak boleh padam
meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan dan penderitaan. Saya itu merenungkan kisah sengsara Tuhan, itu kalau dari konteks sosial itu menarik ya. Seringkali kita ini kan merenungkannya sudah di sini sudah meyakini Yesus Tuhan kan. Sebelum bangkit, orang-orang zaman Yesus itu tidak tahu kalau dia Tuhan. Taunya adalah pribadi yang mengganggu, ya kan? Kelompok yang namanya ahli kitab, ahli Taurat, imam-imam, tua-tua jemaat, ya kan? Mengganggu karena apa? Mengganggu karena dengan kehadiran Yesus banyak orang kemudian ikut Yesus. Sehingga upeti untuk bait Allah, upeti untuk para imam, upeti untuk ahli Taurat itu berkurang. Karena persoalan sosial. Kalau kita merenungkan lebih dalam ya. Nah, mereka baru sadar kalau Yesus anak Maria ini adalah Tuhan karena bangkit. Sebelum bangkit itu konflik sosialnya luar biasa kan. Yesus mau dibunuh, ya kan? Karena mengganggu tatanan sosial, di mana pada waktu itu kelompok bait Allah hanya boleh beraktivitas dalam bidang agama. Jadi agama dipakai untuk mencari keuntungan, dan ketika Yesus datang mereka terganggu. Kalau orang itu terganggu kemapanannya suka marah toh? Ya enggak? Mereka marah karena Yesus mengganggu. Nah, kita mengimani dan kita percaya dia Tuhan karena Yesus bangkit. Sebelum bangkit orang mengatakan, oh dia nabi, oh dia guru yang hebat, yang penuh wibawa. Harapan dalam konteks keadilan sosial di Indonesia adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, ya, di mana setiap warga memiliki hak dan kesempatan yang sama. Ini saya kira sudah jelas. Hal ini mencakup keadilan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Maka Gereja Katolik itu punya lembaga yang namanya PSE, yang namanya Caritas, itu untuk menerjemahkan iman yang mewujud dalam perbuatan. Jadi kalau orang beriman itu tidak peduli pada keadilan, maka imannya dipertanyakan. Yesus pun mati demi keadilan. Lanjut. Nah, upaya mewujudkan keadilan sosial ini yang juga dikerjakan PSE, ya. Pembangunan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu kasih, salah satu program yang dikembangkan Gereja Katolik Indonesia adalah apa yang Bapak Ibu kumpulkan setiap Prapaskah yang disebut dengan APP. Itu 30% dikelola oleh KWI, 70% tertinggal di keuskupan. Mungkin keuskupan mempunyai kebijakan ya 30 di paroki, 40 di keuskupan, 30 di setor ke KWI. Di KWI 30 itu dibagi 3 lembaga, 15% untuk PSE, 10% untuk DSAK, 5% untuk Caritas. Yang 5% itu untuk membantu ketika ada kebencanaan. Yang 10% untuk membantu sarana pastoral, untuk kendaraan-kendaraan romo-romo yang di pedalaman. Jadi Bapak Ibu kalau APP-nya tinggi itu membantunya banyak, ya. Lalu yang 15% dikelola PSI untuk membantu keuskupan-keuskupan dalam memberdayakan masyarakat yang lemah, kecil, miskin, terpinggirkan, dan defabel. Tapi dalam program pemberdayaan ekonomi, bukan gratis ya, bukan karitatif.
Lalu itu bersama dengan PSE di keuskupan masing-masing. Untuk Regio Jawa ada kekhususan, karena Regio Jawa ini sudah mampu dan sudah kaya, maka dianjurkan tidak usah minta ke KWI. Karena kita menghormati orang yang berdaya itu tidak perlu untuk dibantu supaya dia juga menjadi orang yang bermakna kan. Kalau ada umat kita yang dulu diberi beras karena orang keluarganya belum mampu, lalu sekarang suaminya sudah bekerja, ada penghasilan. Kalau kita masih memberi beras itu artinya kita tidak memberdayakan, menganggap dia tetap lemah. Itu kan nggak bagus kan? Membuat dia tetap lemah itu nggak bagus. Kita bombong, kita beri harapan. Apa yang kamu terima karena sudah mulai berkembang, tokonya sudah mulai maju, suami sudah bekerja, bagaimana kalau beras ini kita serahkan yang membutuhkan lagi. Karena warga lingkungan kita ada yang sudah tidak berdaya, karena sudah mungkin janda, anaknya jauh dan tinggal sendiri. Itu kan namanya memberdayakan. Nah, lalu kebijakan yang berpihak. Maka dalam konteks ini berkaitan dengan dokumen itu, kita juga diberi tugas untuk peduli pada mereka yang kecil, lemah, miskin, ya kan, terpinggirkan dan defabel. Maka paroki juga harus memikirkan ini. Siapa yang miskin, yang terpinggirkan, yang defabel di antara kita, yuk kita bantu, kita kembangkan. Penegakan hukum, advokasi, lalu peningkatan kesadaran masyarakat. Jadi upaya mewujudkan keadilan sosial itu ada berbagai cara ya. Lanjut. Tantangan mewujudkan keadilan sosial, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi gereja itu tidak cukup hanya ekaristi. Kalau saya itu hanya misa tuh enteng Bu, ya kan? Tapi ketika ada kasus Romo anak saya itu ternyata dibawa ke Myanmar untuk menjadi operator judi online, dan di sana disekap, dipaksa untuk memenuhi target. Kalau enggak, waktu kontrak diperpanjang. Bagaimana cara membebaskannya? Ini kan juga persoalan kita. Dan KWI lewat Caritas telah menolong banyak anak-anak kita yang terjerat menjadi operator judi online atau scammer di Kamboja dan di Myanmar ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa banyak orang muda kita ini terpukau dengan iming-iming gaji yang tinggi, tapi lupa bahwa ketika sampai di sana itu hukum berbeda dengan apa yang kita ada di Indonesia. Maka tantangan yang pertama itu ketimpangan sosial. Maka gereja juga harus sadar bahwa kita juga harus membantu untuk membangun tataran ekonomi. Mungkin dengan kebersamaan kita, entah apapun namanya ya. Lalu kesenjangan akses. Tidak semua orang punya akses yang baik untuk kesehatan, untuk yang lain juga ya. Kalau saya ke Kalimantan itu banyak orang tidak punya akses untuk infrastruktur, masih jalan tanah ya. Kalau ada orang sakit, puskesmasnya masih jauh ya. Kadang-kadang dokternya nggak ada, dokternya lebih suka tinggal di kota. Rumah dokter yang dekat puskesmas nggak mau nemati karena kurang fasilitas sebagainya. Ini kenyataan konkret. Di Jawa mungkin masih mending ya. Diskriminasi baik dalam konteks antara yang kuat dan yang lemah maupun yang besar dan yang kecil ya. Lalu penyalahgunaan kekuasaan, ini tantangan-tantangan yang kita hadapi. Lanjut.
Pertanyaannya, Romo, sekarang hubungannya dengan tahun jubileum apa? Kok kita harus ngomong soal ketidakadilan, ngomong soal penderitaan, ngomong soal kemiskinan? Bapak Ibu terkasih, tahun jubileum 2025 yang mengusung tema Space Non-Confounded menjadi momentum untuk menghidupkan kembali harapan dan memperbarui komitmen terhadap keadilan sosial ya. Meskipun dunia ini kacau balau, kita sebagai orang Katolik punya kesadaran dan keyakinan. Karena beriman pada Kristus, maka saya harus menjadi pribadi-pribadi yang hadir untuk menjadi harapan. Minimal kalau ada orang ketemu orang Katolik itu adem itu loh ya. Orang Katolik itu kehadirannya membuat adem lah, bukan malah membuat kacau balau kan. Lalu Paus Fransiskus menekankan pentingnya harapan sebagai inti kehidupan Kristiani dan mendorong umat untuk berziarah. Berziarah itu bukan sekedar ke Gua Maria ya, tapi ziarah batin lebih. Lalu bertobat dan memperjuangkan keadilan ya. Maka Bapak Ibu yang sudah berkali-kali Porta Santa itu harus lebih adil kan. Porta Santa itu kan bukan sekedar mengunjungi tempat-tempat yang dipilih untuk Porta Santa kan. Di balik itu semua kan ada satu kisah. Bukalah pintu hatimu untuk belas kasih bagi saudaramu yang terluka, miskin dan terpinggirkan. Maka orang yang sudah berkali-kali mengunjungi tempat-tempat yang dijadikan Porta Santa itu harus semakin terbuka hatinya. Membuka pintu gereja, membuka pintu suci ini kan bukan sekedar persoalan bahwa paroki kita ini menjadi tempat untuk ziarah. Namun saya sebagai orang Katolik juga membuka pintu hati saya untuk belas kasih agar kehadiran kami menjadi harapan bagi dunia yang mungkin tidak mengalami keadilan. Paus Fransiskus mengajak umat Katolik untuk menjadikan jubileum ini sebagai waktu refleksi tentang belas kasih, tentang solidaritas dan membangun dunia yang lebih adil kan. Maka nanti setelah ini Bapak Ibu itu harus semakin solider ya kan, itu baru berhasil Porta Santanya. Semakin peduli ya kan. Kalau dulu makan di meja makan sering bawa handphone, letakkan di kamar handphonenya kan, makan sambil omong-omong ya kan. Jangan malam minggu ngajak anak-anak makan di restoran malah masing-masing pegang handphone kan. Itu hal-hal kecil yang bisa akan membuat adil kita. Waktu yang kita bawa bersama anak-anak itu kita kesempatan untuk berdialog, bercerita, bukan asik dengan masing-masing handphonenya. Nah, hal ini sejalan dengan semangat jubileum yang menekankan pembaharuan spiritual, rekonsiliasi dan perjumpaan. Lanjut. Harapan akan keadilan sosial dalam jubileum 2025. Pertama-tama adalah pembaharuan hati dan pikiran ya. Karena pengalaman menjadi adil, pengalaman menjadi orang yang peduli, pengalaman menjadi orang yang terlibat, menjadi orang yang merasa saya harus berarti sebagai orang Katolik ini adalah kita pembaharuan hati kita. Saya pribadi sebagai imam memang basic saya sosial ya. Jadi bukan berarti saya tidak suka dengan devosional. Saya sangat devosional pada Bunda Maria. Namun saya tidak akan kemana-mana, cukup di belakang gereja, duduk di depan Bunda Maria, ya kan, berdoa, lebih-lebih pada saat-saat harus membuat keputusan dan sebagainya. Rosario menjadi kekuatan saya. Lalu solidaritas dan belas kasihan.
kesempatan berbagi harapan, tindakan nyata. Jadi apa yang kita omongan sekarang ini tidak boleh hanya mengerti ya. Namun harapan Romo Paroki kan, yuk di tahun jubileum ini dengan kisah-kisah Porta Santa yang kita hayati, kita menjadi orang yang hidupnya diperbaharui, di mana kita menjadi orang-orang yang semakin peduli, orang yang punya solidaritas dan belas kasih, lalu orang yang masih bisa bersyukur karena kita masih boleh berbagi. Karena itulah inti orang Katolik ya. Yang setiap hari kita merayakan Ekaristi, kita pun juga harus punya jiwa ekaristis, jiwa yang berbagi, tindakan nyata, konkret. Misalnya di paroki kita ini ada beberapa keluarga yang memang butuh dukungan. Bagaimana kalau kita pas doa lingkungan tuh ada kolektor rahasia yang kita intensikan untuk ayo sekolah, ayo kuliah, yang kemudian dikelolakan oleh PSE paroki. Tiap bulan nanti biar PSE memberi laporan pada ketua lingkungan. Itu kan bukti konkret kan. Ketika kolektor rahasia dalam doa lingkungan, Bapak Ibu memberi 2.000, 5.000 itu nggak akan menjadi miskin, akan semakin kaya malahan. Kalau nggak percaya buktikan ya, akan semakin kaya. Hanya kita seringkali takut untuk memulai kan, dan tidak percaya. Semakin berbagi, semakin kita diberi banyak. Saya seringkali demikian. Lanjut. Lalu, ini mungkin paling sulit ya, pembatalan utang. Ya kan? Tahun jubileum itu juga ada kisah di mana orang-orang seringkali dengan rela membatalkan utang-utangnya. Udah usah bayar dah, udah. Dalam tahun ini saya beri berkat, utangmu gak usah bayar. Lalu perlindungan lingkungan. Ini hal-hal yang harus terjadi. Hanya soal pembatalan utang ini mungkin paling sulit ya. Ya sayang Romo, utangnya teman saya itu masih 5 juta mau dibatalkan. Bisa beli handphone yang baru. Pesan utama, tema peziarahan harapan dalam jubileum 2025 mengingatkan bahwa setiap orang adalah peziarah dalam hidup ini. Kita ini peziarah ya, sedang berjalan. Sampainya kapan itu Tuhan yang menentukan. Dan memiliki tanggung jawab untuk membangun dunia yang lebih adil dan penuh harapan. Artinya menjadi orang Katolik yang berarti, gak usah muluk-muluk ya. Saya itu dengan teman-teman PS itu hanya ingin mengatakan, yuk kita bantulah mereka yang kurang berdaya. Dan saya pribadi sebagai sekretaris PSE tidak suka kalau mengumpulkan orang lalu kita ngomong soal pemberdayaan. Tapi saya lebih pada soal mana yang kira-kira kita kembangkan, sel demi sel ya. Kalau di Kalimantan kita sepakat untuk mengembangkan pertanian dan peternakan, khususnya babi ya. Ya kita kelompok-kelompok, nggak usah muluk-muluk, ya kan? Babi itu paling menguntungkan. Apalagi kalau kita bisa meramu makanan yang sehat kan, fermentasi. Apalagi di Kalimantan juga seringkali banyak ikan dibuang-buang kan, kita keringkan, kita tumbuk, jadi tepung ikan untuk itu. Jadi lebih ke sel-sel lewat paroki, lewat lingkungan. Mungkin tahun pertama ini hanya berapa kelompok didampingi terus. Dan saya pribadi sebagai sekretaris PSE punya janji kepada mereka, saya dampingi 3 tahun. Tidak hanya datang ngajari lalu pergi, gak akan terjadi. Terus dampingi terus. Maka tugas saya di PSE itu jalan-jalan. Sambil monitoring, sambil terus. Lalu juga mengupayakan bagaimana meramu makanan ternak yang baik dan sebagainya. Nah, jubileum bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga panggilan untuk bertindak nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan solidaritas di tengah masyarakat. Ingat ya,
tidak hanya devosional dan perayaan keagamaan, namun jubileum adalah mewujudkan keadilan sosial dan solidaritas di tengah masyarakat. Maka kalau di antara kita masih ada yang berkekurangan dan kita cuek, berarti Porta Santa kita gagal. Hanya berhenti pada kegiatan rohani, bukan pengalaman rohani, ya. Kegiatan rohani gampang, pengalaman rohani ini yang paling penting. Lanjut. Nah, apa yang harus atau dampaknya untuk gereja apa? Ini penting. Romo, tahun jubileum yang dengan dokumen Space Non-Conform itu apa dampaknya untuk gereja? Kalau kita sungguh-sungguh gereja, pertama adalah aktif dalam perubahan sosial. Ini penting ya. Peduli pada sosial kita. Solidaritas sebagai inti keadilan sosial, solider, peduli, punya waktu. Kalau hari ini lingkungan Krisantus Kur, ya kita hadir, itu adil namanya. Jangan yang lain suruh kur kita nonton TV kan. Itu keadilan, solidaritas seperti itu. Kalau kita diundang untuk bertemuan lingkungan dan kita nggak punya kerjaan yang mendesak, sudah pulang dari pekerjaan, sudah santai, mengapa tidak ikut terlibat? Lalu perhatian pada kelompok rentan, ya, orang tua, anak-anak, defabel, ya kan? Saya itu seringkali membayangkan ketika bertemu dengan para suster yang merawat anak defabel kan, suster, nanti kalau orang tuanya meninggal, mereka tuh gimana ya untuk hidupnya? Lalu program yang dikembangkan PSI adalah bagaimana anak-anak yang defabel ini ketika sudah selesai dengan pendidikan khususnya ini bisa mandiri lah. Mungkin membuat lap meja atau membuat lap makan ya, kemudian untuk hidup sendiri. Selama masih ada orang tuanya, mungkin mereka masih aman kan. Ketika orang tuanya sudah dipanggil Tuhan, kan mereka harus hidup, harus berkembang juga. Maka pemberdayaan ini juga penting. Lalu lanjut, tahun jubileum 2025 adalah sebagai momentum, artinya menjadi kesempatan untuk memulai. Yuk kita mulai, tunjukkanlah bahwa kami umat Katolik Paroki Subang ini adalah umat yang hadir untuk memberikan harapan, ziarah dan pertobatan, dialog dan kerjasama ya. Ini beberapa implikasi yang harus terjadi ketika kita sungguh-sungguh merayakan jubileum 2025, di mana dokumennya adalah harapan itu tidak mengecewakan. Lanjut. Nah, ini salah satu persoalan yang sedang dihadapi oleh Gereja Katolik, khususnya oleh Komisi PSE, Karitas dan KKP ya. Soal TPPO ini satu kisah saja. Nah, teman-teman terkasih, Bapak Ibu yang tercinta, Gereja Katolik itu memiliki lembaga-lembaga yang juga menangani persoalan sosial, yang kemudian diturunkan di keuskupan namanya komisi. Ada komisi PSE, Romo Sigit, ada komisi keadilan dan perdamaian, ada komisi, ada Karitas, Romo Dar, ya kan? Nah itu semua bertanggung jawab untuk menghadirkan wajah gereja sebagai lembaga agar gereja itu berwajah Allah yang rahim, Allah yang Bapa. Ketika orang berjumpa dengan Allah yang Bapa, maka orang akan mengalami harapan ya. Kehadiran yang penuh kerahiman itu kan membuat orang lalu menjadi aman kan, menjadi damai. Coba kalau wajah gereja itu sangar, wajah gereja itu judes ya kan. Maka kalau ada orang Katolik yang wajahnya judes kan aneh. Setiap pagi Ekaristi kok judes wajahnya. Ya toh. Lalu
Gereja Katolik memiliki peran penting dalam penanganan dan penanggulangan. Nah, peran ini mencakup pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban. Maka dalam konteks ini misalnya untuk Keuskupan Nusra, 8 keuskupan itu, mulai dari Denpasar, Labuan Bajo, Ruteng, itu sana kan rawan dengan namanya migran ilegal atau migran non dokumen ke Malaysia. Lalu dialog yang kita kembangkan, saya mengatakan pada para uskup, kenapa mereka pergi? Kan nggak ada uang. Kalau di rumah ada uang nggak akan pergi kan? Kita pergi itu mencari uang dan pendidikan. Ketika pendidikannya baik dan ada usaha, orang nggak akan pergi. Maka untuk mencegah itu harus juga tidak sekedar menangani korban. Bapak Ibu harus tahu bahwa setiap tahun di Bandara El Tari Kupang itu tidak kurang dari 150 jenazah yang diterima keuskupan dari Malaysia. Karena meninggal, entah kekerasan, entah sakit. Jadi kalau kita melihat 150 jenazah tiap tahun dan keuskupan tidak peduli itu, pasti bukan wajah Allah yang berbelas kasih. Maka saya mengatakan, ya kita upayakan, kita cegah. Caranya bagaimana kita berdayakan. Dan itu kita mulai aja dengan kelompok-kelompok yang mau dulu. Karena pemberdayaan itu kan bukan hal yang mudah. Gereja Katolik melalui lembaga-lembaga dan organisasi terlibat dalam upaya edukasi, pendampingan, dan advokasi untuk pemberantasan TPPO serta melindungi hak korban. Jadi ini juga persoalan yang serius soal TPPO ini. Ada yang dengan simbol pengantin pesanan tuh kasus Taiwan ya. Seakan-akan dinikahi, dibawa ke Taiwan, di sana jadikan pembantu rumah tangga untuk orang lain atau dijual di prostitusi dan sebagainya kan. Ini kebanyakan anak dari Singkawang. Jadi gereja terlibat itu karena gereja ingin menghadirkan peduli. Ini loh, Allah yang rahim itu Allah yang peduli, Allah yang terlibat. Iman kepada Allah yang rahim harus terwujud dalam kerahiman kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, ini saya kira jelas ya. Kita punya tugas pencegahan, perlindungan, lanjut, pemulihan, advokasi, kerjasama lintas sektor. Ini beberapa hal yang dibuat gereja Katolik untuk meyakinkan bahwa harapan itu tidak mengecewakan. Karena kami peduli, kami terlibat, kami merengkuh kalian. Yuk kita bangkit. Lanjut. Nah, contoh nyata peran gereja Katolik ini yang soal TPPO kan, yang sudah di beberapa keuskupan gereja Katolik telah mendirikan pusat rehabilitasi dan rumah aman bagi korban TPPO. Gereja Katolik melalui berbagai lembaga sosialnya aktif memberikan pendampingan hukum. Kita punya beberapa shelter ya, di Batam, di Kupang, di Jakarta untuk kasus-kasus ini. Gereja Katolik terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait TPPO. Dengan berbagai upaya tersebut, gereja Katolik menunjukkan komitmennya dalam memerangi TPPO. Ini salah satu contoh kasus saja, belum yang soal ekologi, belum soal penebangan hutan, belum soal penambangan liar kan. Ini baru satu kasus yang menyangkut manusia TPPO. Jadi kita bersyukur meskipun kita tidak terlibat, gereja masih memiliki jaringan dan memiliki lembaga resmi yang memang tugasnya menangani masalah ini. Termasuk Romo Sigit yang harus menangani ini kan. Karena kapan hari ada kasus juga yang
dialami oleh masyarakat di Purwakarta kan, yang korban dari hanya dibantu oleh keuskupan untuk sampai dapat BPJS, bisa berobat, lalu sebagainya kan. Karena memang miskin dan tidak berdaya. Nah, ketika gereja masih punya hati, maka harapan itu tidak pernah akan mengecewakan. Dengan kata lain, seruan Bapak Suci itu menjadi konkret, sungguh tidak mengecewakan ketika Bapak Ibu dan saya punya hati untuk belas kasih. Maka orang akan sadar, oh gereja itu memang harapannya konkret ya. Mulai dari hal-hal yang sepele ya, dari lingkungan kita dulu. Kalau ada orang jompo di lingkungan kita yang nggak punya siapa-siapa, lalu kita omong bersama bagaimana ya kita persiapkan oma anak ini nanti kalau meninggal biar damai. Bagaimana kalau kita iuran untuk ke di sini apa nama istilahnya paguyuban kematian? Santo Yusuf ya. Yakobus ya, kalau saya Santo Yusuf, Yakobus yuk. Toh iurannya hanya 10.000 kok per bulan. Kita bantu ya. Lewat kas lingkungan kita bantukan dia. Jadi nanti kalau dia meninggal biar ada yang ngurus. Itu kan bentuk yang sangat konkret ya. Tidak hanya doa terus, doa itu penting ya. Saya membayangkan doa itu seperti fondasi rumah. Namun rumah itu menjadi rumah ketika ada temboknya toh. Nah temboknya itu mungkin pelayanannya. Rumah itu akan bagus kalau ada gentengnya. Itulah paguyuban. Rumah itu akan bagus ketika ada pintu dan jendelanya. Itulah yang namanya pewartaan. Gereja itu akan menjadi indah ketika ada lampunya, kesaksian. Jadi 5 pilar itu menjadi hal yang diupayakan bersama, tidak hanya liturgi. Liturgi itu fondasi. Kalau Bapak Ibu yang di liturgi, kalau saya tanya, Bu mana rumahnya? Itu Romo, itu fondasi bukan rumah. Maaf rumah itu Romo dipotong sebentar, waktunya sudah habis. Habis ya? Yo. Lanjut sudah? Habis kan? Nah ini penutup. Dengan demikian harapan akan keadilan sosial dalam space non-konfundit menjadi panggilan bagi gereja Katolik untuk terus berjuang mewujudkan dunia yang lebih adil, damai dan sejahtera bagi semua orang dengan berlandaskan pada iman, harap dan kasih. Ini kesimpulannya. Terima kasih. Minum dulu Romo. Sudah 40 menit kan berbicara lebih. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, penjelasannya sangat luar biasa sampai melebihi batas waktunya tadi. Untuk itu diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu saudara-saudari terkasih masuk dalam sesi tanya jawab. Sebelum memberikan pertanyaan, harap sebutkan namanya dan dari mana. Nanti dibantu sama Among Umat yang memberikan mikrofon. Boleh angkat tangannya. Hayo. Pada takut semua? Takut semua Romo? Sebelah sana Pak. Iya. Mohon berdiri Pak. Terima kasih, selamat malam Romo. Perkenalkan nama saya Tito dari Subang. Sebelumnya terima kasih Romo untuk materinya. Pada saat saya mendengarkan tadi, saya tersadar Romo selama ini bahwa kita tuh ternyata memandang Porta Sancta itu ya seperti yang Romo sampaikan tadi. Ya kita ziarah ke beberapa gereja, masuk ke dalam Porta Sancta. Kemudian tadi saya seperti disadarkan ketika Romo menyatakan bahwa harapan itu adalah salah satu bentuk teologal gitu ya Mo ya. Jadi kadang-kadang kita sekarang ini di Indonesia ini kan kondisinya agak aneh ya Romo. Kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Karena sekarang ini rame banget gitu. Bahkan di antara kita sendiri yang sesama orang Katolik pun kadang-kadang ribut sendiri gitu Mo. Ya, sekarang ada fenomena bendera apa itu ya?
One Piece lah, apa segala macam, itu kan menunjukkan suatu keputusasaan terhadap negara ini, Mo. Jadi saya ngelihat bahwa situasi politik itu kadang-kadang mempengaruhi kita juga sebagai umat gitu. Kadang-kadang kita bingung mau lihat yang mana, padahal di tempat-tempat di atas itu juga ada umat-umat Katolik yang memegang posisi. Tapi kita bingung apakah dia ini sebagai panutan atau sebenarnya bukan panutan gitu, karena ya kita dibingungkan dengan proses hukum yang kacau juga di Indonesia ini. Jadi pertanyaan saya sebagai umat Katolik itu ya, bagaimana kita bisa memilah suatu yang sangat ramai di dunia maya ini ya, terutama di internet dan lain sebagainya, bahwa bagaimana kita bisa memilah dan menentukan langkah di mana setiap hari itu kita dibingungkan, Mo. Seperti itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Langsung dijawab, Romo. Baik, jadi salah satu yang perlu kita dalami adalah kalau dalam konteks sosial itu kita harus juga belajar tentang keutamaan sosial atau keutamaan moral ya. Soal mana yang benar, dalam bahasa rohani itu pembedaan roh lah. Yaitu soal mana yang benar, mana yang perlu, mana yang penting, mana yang mendesak kan. Sekarang ini kan orang sudah lupa itu. Contoh sederhana, saya itu ketika jadi pastor paroki sering orang ngajak makan. Kalau saya nuruti pasti akan kacau ya. Maka saya refleksikan, oh ternyata makan itu enak, namun tidak perlulah. Nanti kalau saya mau dengan si A, kalau si B ngajak harus juga mau. Kalau si B ngajak nggak mau, nanti saya pasti akan jadikan rumor, ya kan? Atau begini, saya suka sekali nonton bola. Namun karena bolanya itu mainnya jam 1 pagi, saya besok harus misa. Saya bertanya dalam hati saya, bola itu baik atau buruk untuk imam ya? Atau menyenangkan bola itu. Kamu kan bola dengan ekaristi bagus mana kan? Nah, kita butuh waktu, butuh kesempatan untuk merefleksi ini. Maka kalau ada kisah-kisah di TikTok itu jangan ditelan mentah-mentah, ya. Apalagi langsung disebarkan. Maka perlu namanya pembedaan roh. Perlu, penting, mendesak. Kalau Bapak Ibu enggak perlu, enggak penting, enggak mendesak dibeli itu konyol banget loh. Hanya gara-gara gengsi. Seperti kami dulu tahun 70-an belum ada listrik di Temanggung itu kan panen tembakau kan laku keras dong. Yang ada listrik baru di Magelang. Muncul kulkas zaman kuno itu. Orang Temanggung beli kulkas. Lupa lo kulkas itu kan pakai listrik toh. Gak ada listrik. Jadi pakai untuk tempat baju kan. Itu kan konyol sekali itu. Gak mikir. Hanya karena gengsi aja. Itu, jadi itu. Maka saya nggak bisa mengatakan, tapi kita harus punya waktu untuk merenung lah, nggak usah buru-buru kan. Kasus One Piece itu kan kasus ketidakmampuan orang kecil untuk mencari keadilan. Ya, soal orang Katolik yang di DPR banyak, namun saya memperjuangkan undang-undang tentang PRT aja sudah 10 tahun nggak gul-gul. Karena mereka punya kepentingan. Ketika sudah menyangkut kekuasaan, menyangkut uang, menyangkut kemapanan itu susah untuk menjadi orang yang bisa mendengarkan. Maka perlu juga rendah hati. Tapi nggak mungkin kita bisa memaksa mereka ya. Maka saya dengan Romo Sigit itu mainnya kan di akar rumput kan. Contoh sederhana sekali itu di Jawa itu tahun 2040 itu diprediksi orang akan kesulitan air bersih. Untuk orang kampung, orang desa masih oke lah. Untuk orang kota, orang yang tinggal di rumah-rumah bedeng, ketika tidak punya air bersih, maka orang akan tidak sehat, mudah sakit, ya kan? Akan mati muda. Siapa yang akan terkena orang miskin? Maka kita dengan pelan-pelan, dengan diam kita mencoba untuk mengamankan sumber-sumber air. Salah satu misi kami kan itu,
baik saya di Purwakarta, Romo Sigit di JWD itu kita menjaga supaya airnya jangan dikuasai oleh pabrik air. Kalau ketahuan aqua dibeli nanti, ya kan? Itu, ya. Maka kita perlu punya waktu. Saya pribadi mengupayakan dengan cara ketika saya malam sebelum tidur itu saya membuat refleksi. Tidak mulu-mulu dari pagi sampai mau tidur apa yang terjadi. Kok tadi siang saya di kantor marah dengan OB karena apa? Hanya gara-gara dia lupa ngasih kopi lalu marah. Saya katakan enggak pantas lah imam marah-marah. Lalu saya doa tobat dan janji besok tidak akan saya ulangi dan saya akan minta maaf. Dan prosesnya itu. Kita ini kan seperti spiral dia ya, bukan lurus gini ya. Nah orang sekarang kan lurus gini, nggak pernah ada refleksi. Coba kalau kita punya refleksi kan nanti apa yang kita ungkapkan kan beda. Ini ya kira-kira penjelasannya meskipun tidak jelas. Ya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Yuk. Cukup jelas. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sesi tanya jawabnya untuk KTK sekali ini kita tutup sampai di sini saja. Terima kasih. Terima kasih kepada pengajar kita malam hari ini atas ilmunya dan juga tadi sesi tanya jawabnya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Romo Eko Aldi. Sekarang Romo kami persilahkan untuk ke sakristi mempersiapkan